Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar Pisces? Sekarang giliran kalian ya. Giliran kalian nih, apa sih, zodiak terakhir untuk prediksi 2022 nih. Oke, langsung aja. Seperti biasa, aku bagi bacaan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah general reading kalian selama 2022, kemudian love life kalian, terus karir keuangan kalian, dan yang terakhir adalah advice, oke? Alright, aku langsung mulai ya. Aku nggak bosan-bosan ya ngingetin kalau ini adalah sifatnya general reading. Jadi umum banget ya, karena yang aku bacain gak cuma satu orang. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. So, take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak gitu. Kalau mau personal reading, yang khusus buat kalian lebih akurat, bisa DM aku di Instagram aku @textratarot, oke? Jadi ini aku bagi dulu ya jendela readingnya. Jadi 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan ketiga Pisces 2022. 4 bulan pertama ya, dari Januari sampai April Pisces. Pertama kita ada Poised. Kemudian kita ada Fork in the Road. Kita punya The World. Kita ada Queen of Coins. Dan terakhir ada Page of Cups. Oke, itu dulu. Kemudian aku akan pakai Tilly Fortune cards-nya. Oke. Pisces ya, 4 bulan pertama. Ada berapa nih? Oke, udah banyak, dapat 4 kalian. Cus, kita buka cinta. Dikusingkirin dulu. Alright. Yang pertama ada gong, ada purse, ada wind chimes, sama ada younger man. Oh, I can see the synchronicity di sini. Jadi ya, kita mulai ya. 4 bulan pertama dari Januari sampai April. Kita ada Poise, Fork in the Road, ada The World, ada Queen of Coins, ada Page of Cups, Gong, Younger Man, Purse, sama Wind Chimes. Jadi, Pisces ya. Di 4 bulan pertama nih, karena kita udah masuk bulan Maret, jadi kayak udah kejadian sih. Awal tahun ini ya, kamu tuh kayak ngerasa bisa nguasain medan perang banget nih. Apapun yang sudah kamu rencanakan itu sudah siap, dan kamu ngerasa kayak bener-bener dunia tuh ada di genggaman tanganmu gitu. Saking kamunya tuh udah tahu banget apa yang mau dilakukan dan tahu banget pola kehidupan tuh kayak gimana gitu ya. Makanya kamu awali tahun ini dengan cukup ceria dan cukup optimis lah gitu ya. Nah, abis itu selanjutnya di sini ada Queen of Coins dan ada Fork in the Road. Terutama kalau kalian memang mungkin lagi ada uh, trouble atau problem atau tantangan ya bahasa positifnya mengenai keuangan dan karir. Walaupun kita baca general ya, cuman ini udah kebaca nih di menyentuh karir dan keuangan. Kayaknya bakal ada beberapa pilihan nih yang berhubungan sama uang dan karir nih. Kelihatan kan? Jalannya ada banyak gitu. Ada yang memang fun, ada juga yang kaku, tapi itu semuanya pilihan yang baik buat kamu, tergantung kamu maunya yang mana. Yang pasti, pilihlah pilihan yang membuat kamu bisa mengelola uang kamu lebih baik lagi, gitu. Ya, kemudian ada Page of Cups, ini juga diperkuat sama Younger Man. Jadi Page of Cups ini, kalau kita ngomongin tentang orang ya, gak enak banget nih. Harus pakai YouTube yang premium ya. Lagi muter lagunya malah ada iklan. Anyway, Page of Cups ini ngomong tentang sosok laki-laki yang lebih muda. Dan ini diperkuat dengan younger man. Jadinya, kayaknya 4 bulan pertama ini kehidupan kamu nih bakal banyak dipengaruhi atau banyak terlibat sama laki-laki yang lebih muda ini. Kartu selanjutnya ada Gong, an exacting event. 4 bulan pertama akan dipenuhi dengan kayak event-event yang atau kejadian-kejadian yang menyenangkan atau exciting buat kamu. That's good news ya. Yang ketiga ada Purse, pay attention to your finance. Nah, ini hubungannya sama si Queen of Coins tadi ya. Hati-hati sama keuangan kamu, hati-hati sama uang yang kamu keluarin. Lebih baik dikelola dengan baik sih ya, untuk persiapan 8 bulan ke depannya nih. Dan yang terakhir ada Wind Chimes, Peace and Harmony. Overall, pada akhirnya 4 bulan pertama ini akan diakhiri dengan kedamaian dan keharmonisasian. Jadi 4 bulan pertama ini cukup ini ya, cukup apa namanya,
apa sebutannya, cukup oke lah, masih kayak adem ayem gitu ya, harmonis aja gitu. Sekarang kita akan masuk ke 4 bulan kedua, dari bulan Mei sampai Agustus. Pisces dari bulan Mei sampai Agustus. Ada Door to Spirit. Ada Attachment. Kita ke tarotnya. Pisces dari bulan Mei sampai Agustus ya. Kita ada Seven of Wands. Wah. Ada The Falling Tower. Yang terakhir ada Five of Cups. Ada apa ini? 3 cards please. Wah. Loncatnya jauh banget. Kita dapat The Star. Kartu yang pertama. Dapat Carrot. One more card. Satu kartu lagi untuk Pisces. No, this is too many. Nah, Whale. Kita dapat Door to Spirit, Attachment, Seven of Wands, The Falling Tower, Five of Cups, Star, Carrot, Whale. Oke, Pisces, di 4 bulan kedua, dari bulan Mei sampai Agustus, kayaknya kamu bakal lebih mendekatkan diri sama Tuhan sih. Kalau seandainya kalian tidak menganut agama kepercayaan tertentu, ya setidaknya kalian akan lebih jadi spiritual ya di 4 bulan kedua. Alasannya kenapa? Karena di 4 bulan kedua ini kamu akan penuh dengan kerja keras, dan kemungkinan kerja kerasnya itu tuh tidak sesuai sama harapan yang kamu inginkan. Makanya gini, walaupun kedengarannya nggak baik ya, kayak bacaannya ini, jadikan ini antisipasi aja ya, karena aku baca itu berdasarkan situasi dan kondisi sekarang. Jadi kalau seandainya hasilnya nggak baik atau tidak sesuai sama yang kamu mau, itu jadikan antisipasi aja. Jadi jangan dibikin stres atau kepikiran berlebihan gitu ya. Nah, di sini ada Attachment. Dan ada The Falling Tower. Nah, jadi gini, kamu kan berharap nih, kerja keras kamu nih bakal menghasilkan sesuatu yang kamu ekspektasikan atau kamu inginkan. Tapi kenyataannya tiba-tiba ada kejadian yang datangnya tiba-tiba yang merubah kondisi kamu jadi 180 derajat. Dan ketika itu terjadi, kamu tuh nggak bisa lepas dari situasi itu loh. Kayak tidak bisa move on, tidak bisa letting go, tidak bisa apa sih bahasanya? Tidak bisa melepaskan, menerima kenyataan kayak gitu loh. Nah, walaupun memang kayaknya kedengarannya nggak baik ya, tapi di sini kamu jadi belajar untuk ikhlas. Belajar untuk ikhlas. Dan percayalah, setiap apapun yang kita lakukan, walaupun kelihatannya kayak gagal gitu ya, semua tuh nggak sia-sia. Beneran deh. Bisa aja kan dari penolakan atau kegagalan ini, kamu justru diarahkan untuk rezeki atau tempat yang lebih baik daripada yang kamu inginkan sekarang gitu. Kita nggak pernah tahu kan rencana Tuhan semesta tuh kayak gimana. Termasuk kamu nih, kejadian di 4 bulan kedua ini. Dan kamu akan cukup kesulitan sih ya untuk let go atau menerima kenyataan, karena di sini ada Five of Cups. Jadi kamu tuh malah fokus sama yang gagalnya, yang tidak berhasil. Padahal sebenarnya nggak sampai separah itu gitu loh. Masih ada 2 cups yang masih berdiri tegak, dan sebenarnya kamu bisa fokus ke sini untuk memperbaiki suasana hati kamu dan mood kamu juga gitu, dan semangat kamu juga ya. Jangan khawatir, beneran deh. Kalau kamu tertutup pintunya di sini, pasti ada pintu lain yang kebuka ya. Soalnya di sini juga ada Star, guaranteed success. Jadi sebenarnya sukses kamu tuh udah dipastikan ada, tapi mungkin bukan melalui kejadian di 4 bulan kedua ini. Kemudian ada Carrot, opportunity or windfall. Tetap akan selalu ada kesempatan. Setiap pintu yang ketutup pasti akan menuntun kamu ke pintu lain yang akan terbuka.
Dan yang terakhir ada whale, great worry over nothing. Nah ini nih, kamu kayaknya bakal overthinking dan sedih banget. Tapi sebenarnya itu tuh cuma di pikiran kamu. Walaupun memang kenyataan ya, kamu mungkin gagal atau apa. Cuman ya, jangan terlalu khawatir boleh, sedih boleh, tapi jangan sampai memakan kebahagiaan kamu juga gitu loh. Gitu. Sekarang kita ke 4 bulan terakhir dari bulan September sampai Desember. Pisces ya. September sampai Desember. September sampai Desember. September sampai Desember. Pisces 2022 September, Desember. Kita ada spark. Kita ada strength. Lalu untuk tarotnya. Wah. No, that's too many. Terlalu banyak. Banyak kejadian nih Kak ya di akhir-akhir tahun ya. Kita ada 10 of Swords. Ada 9 of Cups. Sama The Hermit. Banyak refleksi yang kamu lakukan ya. Pisces, di 4 bulan terakhir. Kita ada Elephant. Dan kita dapat Moon dan Quill. Oke, ini memang kamu udah water sign dan ini roman-romannya water sign banget sih Pisces ya. Jadi di 4 bulan terakhir nih ada Spark, ada Strength, ada 10 of Swords, 9 of Cups, The Hermit, Elephant, Moon, sama Quill. Di 4 bulan terakhir, terutama kalau kalian bekerja di industri kreatif ya, Spark, di 4 bulan terakhir tuh kamu bakal banyak dapet inspirasi yang datangnya tiba-tiba gitu. Inspirasi ini, inspirasi untuk untuk menghasilkan suatu karya, tapi menariknya adalah, biasanya tuh kan kita harapannya apa yang kita suka juga menghasilkan secara uang kan. Tapi kenyataannya dengan 10 of Swords, ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu suka, ternyata tidak menghasilkan seperti yang kamu harapkan gitu loh. Jadi kayak beda antara market, yang disukain market sama yang memang disukain sama kamu gitu. Kadang yang kita suka, yang benar-benar masterpiece kita tuh malah nggak laku di market gitu loh. Jadi memang bakal banyak dapat inspirasi, cuman kenyataannya feedbacknya itu nggak bagus gitu. Dan kamu ngerasa kalah. Kayak mikir nanti, gue ngapain sih ngelanjutin kayak gini gitu. Ngelanjutin yang gue suka kalau nggak ngasilin gitu. Nah yang harus kamu bedakan adalah, mana yang kamu, jadi gini, untuk nyimbangin kamu harus tahu porsinya kapan. Harus kayak yang memang demi uang, sama yang demi kepuasan batin kamu gitu. Iklannya deh. Sebel banget. Nah, kemudian menariknya adalah 9 of Cups ya. Mungkin memang di satu sisi kamu tuh ngerasa kayak kalah dan kayak nggak berdaya dengan situasi ini walaupun kamu ngerasa terinspirasi ya. Setelah ini pun, nih aku belum selesai, lupa. Jadi 10 of Swords ini adalah kartu paling terakhir gitu loh di kartu Swords itu. Jadi kayak 1 sampai 10 dan 10 itu terakhir ya, angka terakhir. Nah artinya kalau memang ini sudah terjadi belakangan, kamu patut berbahagia karena nanti di akhir tahun tuh itu akan terakhir kali terjadi kayak gitu. Udah selesai. Karena setelah ini siklusnya akan masuk ke siklus yang baru kayak gitu. Oh, dari tadi aku belum baca angka ya. Secara angka ada angka 7, 8, 3, 4, 4, 4. Mungkin jadi angka yang signifikan buat kamu. Angka 7, 8, 9, 10. Oh, ini bagus nih. Artinya ada progres ya. Ini angka yang berurutan. Ini juga ada angka 9. Nah, 9 of Cups nih. Walaupun memang kamu ngerasa ada yang kalah di kamu ya, dengan ada 9 of Cups, kamu masih bisa bilang bersyukur karena memang gak semuanya gak berhasil gitu. Ada beberapa hal yang sesuai sama keinginan kamu. Dan ketika kamu evaluasi di akhir tahun, kamu cukup berbahagia sih, karena target-target kamu tuh banyak yang tercapai juga. Kemudian kamu nih cukup suka berkontemplasi atau refleksi gitu. Soalnya di belakang ini, di akhir tahun, kamu bakal ngerasa terbebani karena kamu punya ekspektasi yang tinggi mengenai kamu di tahun 2023. Lihat nih, segede gini. Apalagi kalau kalian punya mimpi yang besar ya.
Nah, ketika kalian merasa terbebani gitu, kalian bakal menyendiri sih di akhir tahun. Bukannya pesta atau party, justru kalian akan banyak menggunakan waktu kalian untuk mengurung diri, untuk kayak menelaah lagi pilihan-pilihan yang kamu ambil dan kedepannya rencananya seperti apa gitu. Makanya di sini juga diperkuat sama kartu Elephant, a long journey either physical or mental will leave you wiser at the end. Jadi memang gajah itu kan lambang ini ya, binatang, salah satu lambang binatang yang merepresentasikan kebijaksanaan. Nah, ini menggambarkan kamu banget nih di akhir tahun. Kamu bakal mengalami perjalanan secara fisik atau secara mental ya, atau secara psikologi yang akan bikin kamu lebih bijak pada akhirnya. Ini juga diperkuat sama Moon. Moon, changes in your life. Moon itu kan, lihat deh gambarnya. Moon itu kan dia nggak punya cahaya sendiri kan. Dia itu dapat cahayanya dari pantulan cahaya matahari. Dan biasanya Moon itu terjadi pasti di malam hari lah ya, nggak mungkin di siang. Nah, artinya apa? Banyak hal-hal yang masih belum kamu ketahui atau masih istilahnya cloudy. Lihat gak sih ini? Penuh dengan awan. Jadi kayak banyak kekhawatiran sih. Banyak pikiran-pikiran yang kamu pikirin tuh suka over gitu loh. Memang ini penting ya untuk refleksi, tapi jangan terlalu dipikirkan berlebihan. Yang harus kamu tahu adalah dengan kartu ini keluar ya, ada kata-kata changes in your life. Akan ada perubahan pada akhirnya. Terjadi di akhir tahun menjelang ke 2023. Yang pasti 2023 akan lebih baik daripada 2022 ya. Kemudian ada Quill, get back to the basics. Jadi ini memang juga kayak side note atau saran sampingan ya, saran kecil untuk ketika kamu bingung, udah balik lagi ke awal, balik lagi ke basicnya seperti apa. Nggak usah mikir jauh-jauh deh. Nggak usah memang mempunyai mimpi besar oke, tapi nggak usah yang kayak grande sampai kamu pusing sendiri. Coba dibikin lebih sederhana lagi. Boleh mengarah ke sana, tapi kamu bisa breakdown jadi langkah-langkah yang sederhana dan gak begitu membebani kamu. Tidak begitu membebani kamu. Nah, itu maksudku. Oke. Sekarang kita ke love life. I love this. Kita ke love life ya. Kita ke love life Pisces 2022. Percintaan. Pisces 2022 ya. Dapat 2, padahal aku mengambil 1 doang. Ada fork in the road, ada loyal heart. Apa nih Pisces? Kamu kebingungan antara beberapa pilihan ya? Kita ada flexibility. Wah, saking kamu bingungnya nih, mau bertahan atau mau pergi, atau antara pilihan 1 dan pilihan 2, saking kamu bingungnya, kamu akan memasuki masa yang, yaudahlah lihat nanti, fleksibel aja deh, bagusnya gimana, gitu tuh. Aku geser biar muat, karena kartunya bakal banyak. Aku singkirin dulu deh. Nah, taruh mana ya? Sini. Oke. Kita ada angka 13, ada angka 35, 4, 8. Well, tapi ujung-ujungnya ada man holding a heart. Jadi, kamu Pisces just being Pisces ya. Tetap aja jadi Pisces tuh. Tetap aja kayak fokusnya ke cinta-cintaan lagi. Kamu tuh emang gak bisa tanpa cinta sih. Pada akhirnya, kamu gak akan ragu-ragu untuk menunjukkan rasa kamu, ada strength. Apa yang kamu rasakan dan kayak gak malu gitu untuk nunjukin itu. Karena kamu gak mau waste time juga ya. Kita ada strength lagi. Jadi mungkin salah satu sumber yang kamu pikirkan tadi di bacaan sebelumnya adalah mengenai love life juga ya, yang bikin kamu pusing nih. 2022 Pisces, kita ada You Deserve Love. Kita ada Retreat. Kita ada Wedding. Banyak yang nikah nih Pisces tahun ini ya. Kalau nggak nikah ya setidaknya bakal loyal banget sama pasangannya yang sekarang. Atau pasangannya nanti, bisa aja. No. Oke, kita ditunjukin kartu move on. Jadi memang aku bilang tadi apa? Banyak yang bingung mau move on atau mau bertahan nih. Atau mau gimana? Mau open relationship? Kita ada self-care. Oke, memang fokusnya banyak di self-care nih ya. Nggak muat kan? Banyak soalnya kartunya. Nah, aku tuh kalau personal reading ya, kartunya tuh sebanyak ini yang dikeluarin. Dan sangat-sangat affordable. Jadi kalian bisa follow Instagram aku, Instagram aku, @dextratarot untuk dapat personal reading. Ya.
Kalau nggak mau personal reading ya follow lah. Bantu aku membahagiakan kamu. Oh God. One more card please. Kita ada tuh, wow, Ten of Coins, ada Page of Swords dan Six of Swords di sini. Naikin. Oke, ada Fork in the Road, Loyal Heart, Flexibility, Man Holding a Heart, Strength, You Deserve Love, Retreat, Wedding, Self-Care, Ten of Coins, Page of Swords, dan terakhir ada Six of Swords. Menarik nih, tapi overall ini bagus ya Pisces ya. Walaupun memang di awal-awal tahun kamu rada kebingungan mau milih jalan yang mana, tapi pada akhirnya kamu berfokus untuk ya udah apa yang sebenarnya aku rasain sih. Di sini You Deserve Love sama self care ya. Kalian fokus untuk merawat diri sendiri dan fokus sama kebahagiaan sendiri gitu loh. Jadi bener-bener super jujur sama diri sendiri sebenarnya gue ini maunya apa gitu. Kalau kalian cukup stres di tahun 2022, apalagi berhubungan sama love life ya, pastikan kamu menaruh posisi kamu sebagai prioritas utama dan jangan lupa untuk self-care biar energi positifnya selalu stay ya. Jadi kayak jangan mengabaikan diri sendiri dan lebih fokus ke pasangan juga. Tapi ya itu tadi, kamu mungkin skincarean atau kamu spa atau gimana, macam-macam lah versi self-care kamu ya. Balik lagi ke sini, Fork in the Road, setelah kamu kebingungan, kemungkinan besar kamu akan stay, akan loyal, akan setia sama pasangan kamu juga tuh. Yang tadinya bingung mau move on atau enggak, akhirnya memilih ya udahlah lanjut dulu aja gitu. Tapi bukan berarti kamu juga yakin sama perasaan kamu ya. Karena di sini ada flexibility. Jadi kamu sambil kayak menilai, sambil mengobservasi kira-kira kedepannya bagusnya gimana. Jadi nggak saklek juga memutuskan untuk sama dia terus. Kamu termasuk orang yang bisa menutupi perasaan kamu ya. Karena walaupun kamu rada bingung, kamu tuh menunjukkannya di luar seolah-olah kamu masih super-super sayang dan super-super bucin gitu loh. Nah, karena kamu ngerasa itu juga cukup nggak fair mungkin buat pasangan kamu ya. Itu menjadi beban tersendiri buat kamu, beban moral juga. Dan ini yang bikin kamu cukup kepikiran dan stres nanti di akhir tahun mengenai hubungan ini juga gitu ya. Di sini ada retreat sama wedding. Karena ini aku bacainnya buat kalian banyak orang ya. Jadi banyak juga yang ngabisin waktu bareng berdua sama pasangan. Dan memang itu yang dibutuhkan juga sih. Butuh me time ya sama pasangan nih kalian. Nggak usah ke tempat-tempat rame. Cari tempat-tempat private yang sepi. Dan gunakan waktu itu untuk quality time. Banyak juga yang wedding nih. Banyak yang nikah. Banyak banget yang nikah tahun ini. Jadi kalau ada rencana yang mau nikah, selamat ya. Terus di sini ya kan, Ten of Coins ini ngomongin tentang keluarga. Jadi ini nyambung sama wedding. Memang fokus kalian tuh ingin membangun keluarga yang awet dan bisa bertahan sampai lama gitu. Jadi memang banyak yang menikah, fokusnya banyak yang menikah, dan kejadian juga tahun ini ada Page of Swords sama Six of Swords. Jadi menariknya ya, karena ini kan lagi-lagi general reading. Jadi banyak juga yang move on sih pada akhirnya tuh Six of Swords paling kanan nih. Kalian mungkin cukup terbebani dengan beban moral tadi ya, karena ngerasa kayak membohongi diri sendiri. Akhirnya kamu memutuskan untuk udah deh move on aja, ini udah gak sehat, ini toxic gitu. Nah, sambil kamu memutuskan untuk kayak move on, sebenarnya juga ada pilihan lain yang datang di saat yang bersamaan sih nih di akhir tahun. Di situ ada Page of Cups ya. Cuman levelnya masih kecil sih, masih kayak cinta awal banget yang sifatnya masih kepo-kepoan, masih kepo-kepoan dan banyak melakukan interaksinya itu lewat internet nih di akhir tahun kayak gitu Pisces. Oke. Kita ke karir keuangan ya sekarang. Karir keuangan kamu. Pisces 2022, karir keuangan. Kita punya building blocks, oke. Buat kalian yang udah punya bisnis atau punya usaha atau ya sesimpel membangun karir di kerjaan, di tahun 2022 ini akan bagus ya karena makin solid nih kamu, tinggal lanjutin aja batanya.
Lalu kita ada Magician and the Mirror. Oke, Magician ini berhubungan sama hal-hal yang berbau kreatif karena di atas kepalanya ada kayak ada lambang infinite gitu ya. Di sini kamu bakal banyak berusaha mencampurkan dua elemen yang berbeda supaya pekerjaan dan keuangan kamu tuh makin bagus gitu. Jadi kalau seandainya kamu punya bisnis yang tadinya sendiri, tahun ini adalah tahun yang baik untuk memulai kerjasama. Apalagi perusahaan atau pihak yang kamu ajak kerjasama itu berasal dari kompetitor atau misalnya berasal dari bidang yang cukup jauh dari kamu gitu loh. Tapi ketika dua hal itu dikombinasikan akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Atau sesimpel ini ngomongin tentang ya kamu harus banyak kerja sama orang lain supaya memperkuat kamu punya kondisi juga nih. Cara angka kita ada 10, 28, 53, 8. Mungkin itu jadi angka yang berarti buat kamu. Lalu kita ada unexpected visitors. Kamu nggak menduga kalau hasil dari brainstorming ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan malah menarik orang lain yang kira-kira tertarik untuk memperbesar nama kamu atau memperbaiki kamu punya karir dan keuangan. Kayak gitu. Cukup ini sih. Ada kehadiran orang yang tiba-tiba tidak diduga dan membantu kamu memperbaiki kondisi kamu. Dan yang terakhir ada potential. Kamu tuh lebih daripada yang kamu pikirkan. You are more than what you think. Gitu tuh. Kelihatan gak sih cuma puncaknya doang? Sebenarnya gunungnya masih lebar dan gak kelihatan di frame bahkan kan. Jadi gini, kamu tuh punya potensi yang lebih besar daripada yang kamu pikir. Jadi kan bacaan ini antisipasi ya. Jadi setelah kamu baca kartu ini, bacaan ini, video ini, kamu akan lebih percaya diri dan menggunakan potensi kamu yang sesungguhnya yang paling besar. Karena sayang, kenapa sadarnya itu baru di akhir tahun? Mengenai dari sekarang dan kamu bener-bener kayak, bam, keluarin kamu punya kualitas yang sebenarnya gitu loh. Karir keuangan Pisces 2022 ya. Kita ada Page of Coins, akan ada berita baik baru datang. Mungkin ini juga berita yang kamu tunggu-tunggu. Kayaknya awalnya dimulai dengan proyek kecil, tapi ini adalah kayak tambahan batu bata yang baik untuk membangun kamu punya fondasi karir dan keuangan tadi. Kemudian ada ini aku nggak buat-buat loh. Ini dua-duanya kartu Magician. Lihat nggak sih? Artinya tahun ini kamu bakal banyak buat karya yang baru, yang keren, dan banyak. Karena ada kartu Magician nih, 2 lagi jumlahnya. Jadi memang kamu punya potensi yang besar, punya kemampuan yang besar, dan punya kreativitas yang gak terbatas, yang bikin kamu bisa meramu segala macam karya yang bisa disukai sama banyak orang. Ini tergantung kamu niatnya nih. Kalau memang kamu mau buat karya atau mau buat project atau bisnis yang disukain pun juga akan berhasil. Tapi kalau seandainya kamu juga buatnya setengah-setengah pun juga sebenarnya bisa aja berhasil sih. Tapi lebih baik kamu gunakan kemampuan kamu 100% ya. Ini tuh semacam pesan you are what you think juga gitu loh. Even though you are more than what you think, kamu tuh sebenarnya lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Tapi lagi-lagi, pikiran kamu lah yang melimitasi atau membatasi kemampuan kamu yang sebenarnya. Jadi kalau seandainya kamu mau buat sembarangan, ya hasilnya pun juga akan setengah-setengah. Jadi jangan menyesal sama apa yang kamu putuskan. Gitu. Kartu terakhir kita punya, oh my god, the devil. Ngomongin karir keuangan, kalian cukup ambisius ya di tahun 2022. Sampai-sampai tuh kalian bener-bener kayak fokus sampai nggak tidur atau nggak istirahat. Lihat nggak sih? Diikat banget. Ini pesan buat kalian ya, jangan sampai overwork. Memang bagus ya, ambisius, tapi jangan sampai berlebihan sampai kamu mengabaikan kesehatan kamu gitu misalnya. Gitu. Sekarang kita ke advice dan timingnya. Untuk Pisces 2022, kita punya it's time to release negativity. Ini di bulan Mei. Di bulan Mei, ini saatnya kamu ngeluarin hal-hal yang berbau negatif dari diri kamu. Kayak kebencian dan keiri dengkian itu sebaiknya dikeluarin ya. Atau kayak menghukum diri sendiri juga jangan disimpan lama-lama, grogotin dari dalam nanti. Secara timing ini adalah di bulan Mei, akan ada mungkin ya hal-hal signifikan yang terjadi di bulan Mei. Kemudian kartu yang kedua adalah hold your vision. Jadi kalau kamu punya impian, itu sedikit lagi loh akan full moon. Jadi ditahan, jangan diubah dulu. Lalu pesan yang ketiga adalah ada communication is key, New Moon in Gemini. Ini ada di bulan Juni. Mei-Juni nih. Oke, berarti memang pertengahan tahun ini akan jadi bulan yang berarti buat kamu ya, Gemini.
Sekarang kita pakai kartu advice yang lain. Di sini ada ease, it's easy for me to receive, it's easy for me to receive. It's easy for me to receive. Oke, jadi ini kayak semacam pengingat buat kamu untuk dibawa santai aja. Apapun yang terjadi, apapun yang datang ke dalam kehidupan kamu, diterima dulu aja. Jangan dilawan gitu. Kata-kata dia kayak, ini mudah kok buat aku untuk menerima. Kenapa kata-kata ini keluar? Karena kadang gini loh, kita pengen ABC, tapi yang didapat tuh malah KLMNOP gitu, yang sebenarnya bukan kamu inginkan, dan kamu cenderung untuk menolak sesuatu yang gak kamu inginkan gitu loh. Nah, kartu ini bilang, coba dikasih kesempatan dulu. Dibuat gampang lah, diterima dulu aja lah gitu. Kartu kedua kita punya surrender. See, I can release my need to control. Aku bisa melepaskan keinginan aku untuk mengontrol semua situasi. Gitu. Jadi ngomong tentang pasrah juga di sini. Nah, dan ini adalah kartu baru. Kayaknya kamu zodiak pertama yang aku kasih kartu baru ini deh. Ini kartu untuk pesan juga ya. Pesan untuk Pisces 2022. Kita ada shine. Ingat nggak tadi di general reading yang di awal, kocokan pertama, ada kartu star. Ngomong tentang keinginan kamu, kesuksesan kamu yang sudah terjamin. Dan ini lagi-lagi ada kartu itu, star. Jadi memang walaupun tadi rada naik turun ya, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang tidak bisa kamu hadapi gitu loh Pisces. Pada akhirnya kamu bisa terang benderang seperti bintang ini. Dan kata-katanya adalah don't dim your light, the world needs your unique talents and gifts. Shine brightly. Nah, ini sama nih makna kayak aku tadi. Kamu tuh punya potensi sangat besar. Sadarilah dari sekarang, jangan nunggu nanti di akhir tahun. Jangan membiarkan cahaya kamu tuh redup gitu. Sengaja meredupkan tuh jangan. Dunia ini tuh butuh talent atau bakat kamu yang unik dan gifts itu kayak ya talent kamu, bakat kamu yang unik. Jadi kayak ya udahlah, biarkan diri kamu terang benderang. Oke? Gitu. Aku tuh kalau baca personal reading tuh sebanyak ini loh selama 30 menit persis kayak gini. Well, kalau kalian suka, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, sudah subscribe. Terima kasih. Please follow Instagram aku @dextratarot. Kalian kalau mau personal reading juga bisa via Instagram. Dan okay, that's it. Thank you for letting me read for you. See you in the next video. Bye-bye Pisces. Stay safe.